Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan teknologi digital, yang mana anggota kelompok kami adalah Yahya Agung, Fatihah Nisa, Latifah Hanum, Nia Lutfia Putri, dan Muhammad Harisnanda. Nah, di sini materi pertama kami tentang komunikasi bisnis. Teknologi digital telah mempengaruhi cara komunikasi bisnis yang dilakukan dalam sebuah komunikasi bisnis. Nah, contohnya karyawan cenderung menggunakan alat seperti Google Spreadsheet daripada pembukuan kertas atau bahkan Excel. Lalu, karyawan cenderung menggunakan email atau pesan instan daripada menggunakan surat menyurat konvensional atau fax email. Selanjutnya, teknologi digital juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Adanya aplikasi atau situs web memungkinkan pelanggan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka setelah jam kerja. Pilihan pengiriman produk yang cepat dapat memungkinkan bisnis untuk mengirimkan produk ke wilayah geografis dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, seperti kata Harper Hussut, CEO dari Salford & Co., mengikuti zaman adalah salah satu kunci kesuksesan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya pemilihan teknologi dalam komunikasi bisnis. Bagaimana cara memilih teknologi dalam sebuah komunikasi bisnis? Dalam memilih teknologi untuk komunikasi bisnis, perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan komunikasi, jenis informasi yang akan disampaikan, dan audiens yang dituju. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan keamanan dan privasi data dalam penggunaan teknologi digital. Sebaiknya perusahaan melakukan evaluasi kebutuhan dan memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, di sini ada 4 pertimbangan dalam pemilihan teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu adalah harapan penerima pesan, yang kedua waktu dan biaya, yang ketiga sifat pesan yang disampaikan, lalu perlunya penampilan. Nah, selanjutnya itu jenis teknologi dalam komunikasi bisnis yang akan disampaikan oleh Yahya Agung. Kepada Agung, disilahkan. Jenis teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Teknologi komunikasi dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Salah satu berdasarkan media yang digunakan. Berdasarkan media yang digunakan, teknologi komunikasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama teknologi komunikasi konvensional. Yang kedua, teknologi komunikasi modern. Teknologi komunikasi konvensional. Teknologi komunikasi konvensional merupakan teknologi komunikasi yang telah ada sejak lama dan masih digunakan hingga saat ini. Teknologi komunikasi konvensional memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, reliable, artinya teknologi komunikasi konvensional dapat diandalkan untuk mengirimkan informasi dengan tepat dan akurat. Yang kedua itu adalah scalable. Artinya, teknologi komunikasi konvensional dapat digunakan untuk mengirimkan informasi ke berbagai tempat. Yang ketiga, cost effective. Artinya, teknologi komunikasi konvensional relatif terjangkau. Berikut adalah beberapa contoh teknologi komunikasi konvensional. Yang pertama itu surat, yang kedua telepon, yang ketiga telegram, yang keempat radio, dan yang kelima, televisi. Teknologi komunikasi modern. Teknologi komunikasi modern merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan media digital. Teknologi komunikasi modern memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan. Artinya, teknologi komunikasi modern relatif mudah digunakan oleh siapa saja. Yang kedua, kecepatan. Artinya, teknologi komunikasi modern dapat mengirimkan informasi yang cepat. Yang ketiga, aksesibilitas. Artinya, teknologi komunikasi modern dapat diakses dari mana saja. Berikut ada beberapa contoh teknologi komunikasi modern. Yang pertama itu internet, kedua email, yang ketiga media sosial, yang keempat itu adalah video call. Ada beberapa pengaruh teknologi yang cukup bermanfaat dalam komunikasi bisnis. Pengaruh ini akan sangat berguna sekali terutama dalam mengembangkan bisnis yang akan kalian lakukan. Inilah pengaruhnya. Yang pertama itu adalah menghilangkan jarak. Yang kedua, mempermudah negosiasi. Yang ketiga, biaya komunikasi turun. Yang keempat, mempermudah promosi produk. Yang kelima, laju bisnis meningkat dan cepat.
Dan yang keenam itu mempermudah komunikasi bisnis internal. Ada beberapa manfaat dari teknologi dalam komunikasi. Yang pertama itu layanan cepat kepada konsumen. Nah, teknologi memungkinkan bisnis untuk menyediakan layanan dengan cepat, yang penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga kepuasan mereka. Nah, yang kedua ada proses transaksi lebih mudah. Nah, teknologi informasi memudahkan dalam melakukan transaksi yang mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Nah, yang ketiga, promosi yang beragam. Nah, teknologi digital memungkinkan bisnis untuk melakukan promosi secara luas dan efektif mencakup berbagai jenis media dan platform. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menganalisis pasar lebih cepat. Nah, teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk menganalisis pasar secara real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan strategis. Nah, selanjutnya mempermudah identifikasi pasar. Nah, teknologi digital memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi pasar yang tepat dengan lebih akurat dan efisien. Nah, selanjutnya yang keenam adalah bisnis dilakukan secara online. Nah, teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk beroperasi mudah dengan online, yang akan memudahkan aksesibilitas dan keterlibatan pelanggan. Nah, yang terakhir, manfaat dari teknologi dalam komunikasi ini adalah menekan biaya modal dan operasional. Nah, penggunaan teknologi digital dapat membantu mengurangi biaya produksi dan operasional yang positif dampaknya pada keuangan perusahaan. Selain adanya manfaat, teknologi dalam komunikasi ini juga ada beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama, kurangnya literasi teknologi. Nah, pegawai yang tidak familiar dengan penggunaan teknologi mungkin menimbulkan hambatan dalam proses komunikasi bisnis. Nah, yang kedua adalah mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Nah, beberapa organisasi atau perusahaan mungkin merasa bahwa biaya untuk mengembangkan dan memelihara sistem teknologi sangat mahal dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, selanjutnya yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia. Nah, meskipun teknologi menyediakan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja bisnis, terbatasnya sumber daya manusia mungkin menjadi hambatan dalam mengimplementasikan teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, yang terakhir adalah kecurangan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan mempermudah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, contohnya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses dan menyebarkan informasi pribadi seseorang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat teknologi dalam bisnis. Yang pertama itu manfaat yang pertama yaitu hasil program pemasaran dapat segera diukur seperti jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian online, dan metode pembayaran. Yang kedua itu dapat dilakukannya keterikatan antara pemasar dengan konsumen dengan penerapan e-commerce dan program membership sehingga menciptakan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu biaya investasi dan operasional serta biaya promosi menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Yang keempat, jangkauan pasar menjadi lebih luas karena tidak terbatas secara geografis, artinya dapat menjangkau target konsumen di berbagai belahan dunia. Definisi media sosial. Van Dijk dalam Nasrullah 2015 menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan. Adapun karakteristik media sosial yaitu yang pertama simulasi sosial, di mana media sosial memiliki keunikan dan pola dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. Yang kedua, konten oleh pengguna, di mana di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Yang ketiga yaitu jaringan atau network, di mana jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Yang keempat ada informasi, di mana informasi ini menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya. Yang kelima ada arsip, di mana bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi lebih telah tersimpan. Yang terakhir ada interaksi, di mana tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Jenis-jenis media sosial, yang pertama ada
eh, jurnal online atau blog, di mana blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. Yang kedua ada jurnal online sederhana atau microblogging. Yaitu tidak jauh berbeda dengan jurnal online atau blog. Microblogging ini merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta pendapatnya. Contoh microblogging ini yaitu seperti Twitter. Selanjutnya ada media berbagi atau media sharing, di mana merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen atau file video, audio atau gambar dan sebagainya. Contoh media ini seperti YouTube, Flickr, Photobucket atau Snapfish. Selanjutnya ada penanda sosial atau social bookmarking, di mana ini merupakan jenis media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Contoh media ini seperti delicious.com, digi.com, reddit.com, dan selanjutnya ada media jejaring sosial atau social networking, di mana dan yang terakhir ada media konten bersama atau wiki, yaitu ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Media ini mirip dengan kamus atau ensiklopedia. Wiki mengadakan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Fungsi media sosial menurut Ziani 2014 yaitu media sosial digunakan sebagai alat untuk membantu seperti komunikasi dengan orang ramai, rekan maupun membantu dalam berkomunikasi dengan ahli-ahli dalam kumpulan. Yang kedua, ada media sosial digunakan dalam medium untuk pemindahan maklumat. Ini bermakna pengambilan media sosial sebagai satu usaha untuk menyambung ide-ide. Yang ketiga yaitu media sosial digunakan untuk mendapatkan matlamat. Ini bermakna untuk memperoleh apa yang diinginkan. Kali ini saya akan menjelaskan pasar online dari produk pertanian. Kecanggihan teknologi dapat memanfaatkan para petani untuk mengembangkan inovasi baru, sehingga petani milenial dapat memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan. Kehadiran petani diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian negara di bidang pertanian. Media komunikasi online sudah tidak asing lagi pada masa sekarang ini dan digunakan hampir di semua kalangan. Kini, media sosial kerap kali digunakan sebagai media penjualan atau pemasaran berbagai macam produk, terutama produk pertanian. Pemasaran produk pertanian pada saat ini adalah memasuki ranah pemasaran digital. Nah, di samping grafik itu nampak kita lihat bahwa meningkatnya jumlah kunjungan mulai dari kuartal pertama tahun 2020 hingga kuartal keempat tahun 2020. Kenaikan mulai terlihat pada kuartal keempat tahun 2019, di mana Shopee yang mulanya memiliki 72,9 juta pengunjung mengalami kenaikan menjadi 129 juta lebih pengunjung pada kuartal keempat 2020. Sedangkan Tokopedia di kuartal keempat tahun 2019 memiliki 67,9 juta pengunjung, kemudian mengalami peningkatan menjadi 114 juta lebih pengunjung. Jumlah pengunjung ini masih lebih sedikit dibandingkan Shopee. Shopee dan Tokopedia menunjukkan peningkatan pengunjung yang sangat signifikan selama masa pandemi COVID-19 ini dibandingkan dengan situs e-commerce lain yang bergerak juga di produk pertanian. Jadi pemasaran produk pertanian secara online sudah mulai marak dilakukan di kalangan masyarakat. Platform digital yang digunakan sebagai media pemasaran sangat beragam. Contohnya dari platform digital yang digunakan adalah melalui media sosial, website, dan e-commerce. Contoh pasar online produk pertanian dapat kita lihat yaitu dari website toko online Agrowing, aplikasi Taniho, aplikasi 5 Kilo yang ada di samping gambar ini, dan aplikasi milik Kementerian Pertanian yaitu Outletnya. Dengan adanya platform-platform online tersebut diharapkan dapat menjadi alat pemersatu petani di milenial di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, platform pemasaran digital juga dapat menambah peluang
pasar global. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.